kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gini Bu, saya itu mau berdiskusi tentang kegiatan observasi kelas pada kelasnya Bu Wati rencananya. Kira-kira bisa minta waktunya sebentar? Gini Bu, kegiatan observasi kelas, untuk kegiatan observasi kelas itu kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Wati? Insya Allah sudah saya persiapkan. Saya sudah menyiapkan buku ajar, sudah saya siapkan materi pembelajaran, sudah saya siapkan, kemudian LKPD, terus kemudian refleksi, nanti sudah saya persiapkan semua. Luar biasa sekali ya, ternyata udah lengkap ya Bu. Kemudian untuk menghadapi observasi nanti gimana perasaannya Ibu Wati sendiri? Nah, kenapa nervous Bu? Itu sendiri ada beberapa yang dalam diri saya itu masih kurang, terutama pada manajemen waktu dan penguasaan. Nah, di situ saya masih Dari beberapa aspek tadi yang sudah Bu Wati sampaikan, termasuk dari manajemen waktu, kemudian juga penguasaan kelas itu, kira-kira apa yang mau menjadi fokus Bu Wati di sini untuk yang lebih ditingkatkan terlebih dahulu? saya kira itu yang paling ditingkatkan itu dalam manajemen waktu. Gitu. Nah, baik jika itu masih merasa kurang nih di manajemen waktu dan tadi yang disampaikan, kira-kira pada keterampilan manajemen waktu yang ditingkatkan nanti itu untuk saat ini itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu nilainya berapa? Kalau di manajemen waktu itu memang saya itu masih lemah sekali Pak. Oh, Paling gitu. cuma 6 Pak nilainya. Oh gitu. Nah, baik Bu, karena Ibu sendiri juga sudah mengetahui tentang kelemahan Ibu pada manajemen waktu ya, adakah langkah-langkah atau rencana ke depannya untuk mengatasi masalah manajemen waktu ini supaya nanti bisa menjadi baik seperti itu Bu? Baik Pak, untuk mengatasi itu saya menyiapkannya dengan rinci seperti membuat modul ajar yang saya beri estimasi waktu. Sudah ada estimasi waktunya seperti itu? Sudah cukup. Oh gitu. Jadi pada rencana itu sudah dicantumkan misalkan pembukaan berapa menit itu sudah dicantumkan sekalian. Mantap sekali itu Bu. Nah ini kira-kira kapan nih saya bisa melakukan observasi pada kelasnya Bu Wati? Boleh hari Selasa pagi jam 7. Oh berarti pas kebetulan sekali kelas saya kan nanti ada pelajaran agama pagi, jadi saya bisa ke kelasnya Bu Wati pukul 7 ya pagi ya. Silakan, silakan. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, mari kita tingkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu dulu. Semuanya berdiri semua dulu. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke.
tipe tentang kata sifat ya. Contohnya awal lampe. Jika pun ditambah apa coba? Lupa, benar ya, menjadi lupa. Jika pun ditambah sabar, jadinya penyabar, pintar. Nah, itu karena kamu memperhatikan guru, jadi hari ini bisa menjawab guru. Sip ya. Berarti mari kita kesepakatan hari ini seperti kemarin ya. Ketika belajar tidak ada yang ngomong sendiri, sepakat? Iya. Ketika mengerjakan tugas baik itu individu ataupun kelompok harus tertib dan bekerja sama dengan baik. Sepakat? Sepakat, pinter. Nah, oke. Sekarang coba perhatikan tayangan yang ada di layar. Nah, kita akan, kalau ada orang gemuk, ada orang kurus. Kebalikannya ya, Cok ya? Kebalikannya. Nah, ada anak yang cerdas. Kalau ada anak yang cerdas, mesti ada anak yang bodoh. Kebalikannya, ada orang yang angkuh, sombong. Nah, kalau ada yang sombong, ada yang ramah. Semua gambar di sini, ini kamu temui di kehidupan sehari-hari kamu, di rumah, di sekolah, di tempat main. Kamu melihat orang-orang atau gambar-gambar ini kamu lihat setiap hari. Nah, kalau ada gemuk, ada kurus, kebalikannya. Apakah itu? Nah, itu adalah, nah ini dia. Kalau kebalikannya apa? Kalau nggak kebalikannya apa? Ini. Apa yang kamu ketahui tentang sinonim? Apa yang kamu ketahui tentang sinonim? Apa? Oh, pinter. Sinonim persamaan kata. Terus apa yang kamu ketahui tentang antonim? Lawan kata, hebat. Gambar-gambar tadi itu berarti menunjukkan tentang sinonim dan antonim. Kalau lawan kata berarti gambarnya ada gemuk, ada kurus, ada cerdas, ada bodoh. Itu lawannya. Tapi kalau persamaannya, kalau ada angkuh, tadi gambarnya angkuh ya, angkuh ada sombong. Nah, secara tidak langsung kamu mengalaminya setiap hari. Sinonim dan antonim kamu lihat setiap hari di lingkungan kamu, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sinonim disebut juga dengan persamaan kata. Berarti yang kamu utarakan tadi sinonim adalah persamaan kata. Benar apa salah? Benar, hebat sekali. Kita lanjutkan lagi. Sekarang contoh-contoh sinonim. Ada yang pertama adalah pintar. Pintar sinonimnya pandai. Contoh yang kedua ada rapi. Rapi sinonimnya api. Ada pembohong. Pembohong sinonimnya pemberal. Nah, sekarang kita masuk ke antonim ya. Antonim adalah kata yang berlawanan dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Nah, berarti tadi kamu mengungkapkan antonim itu apa? Lawan kataku. Benar apa salah? Pintar,
ada tinggi, namanya pendek. Nah, dari penjelasan Bu Guru tadi, ada yang belum paham? Sudah paham? Pinter, hebat semuanya ya. Nah, setelah kamu lihat tayangan tadi tentang apa itu antonim dan apa itu sinonim, beserta contoh-contohnya sinonim dan contoh-contohnya antonim, coba kamu lihat di sini. Kira-kira dari tayangan yang Bu tayangkan ini, judulnya yang mana ya? Mari kita pasangkan kata-kata di bawah ini dengan sinonim yang tepat. Kita sinonim dulu yang dipasangkan ya. Ayo. Kalau ada pembohong, sinonimnya apa tadi? Pembual. Oke, pembual itu yang mana ya? Iya, yang ini. Nah, kemudian kalau ada alim, pasangannya yang mana ya? Soleh. Soleh ke bawah soleh. Nah, kemudian kalau ada rapi, pasangannya apa ya? Api. Rapi pasangannya apa? Api. Api, pinter. Kalau dulu punya nakal, pasangannya apa? Nakal pasangannya apa? Badung. Coba sekarang salah satu yang jawab. Kalau cermat pasangannya apa, Mas? Teliti, pinter, 100. Kalau super pasangannya apa, Mbak Siva? Apa? Pinter, 100 ya, pasangannya luwes. Kalau punya pemarah, pasangannya apa, Mas Adi? Apa? Pinter, 100, pemarah, pasangannya penggeru. Tuh. Terus kalau guru punya rajin, pasangannya apa, Mbak Lisa? Rajin pasangannya giat, pinter, 100. Kalau guru punya lucu, Mbak Arini, pasangannya apa? Jenaka, 100. Kemudian kalau guru punya angkuh, sinonimnya apa ya? Angkuh. Bersama-sama. Pintar semua, 100. Angkuh itu pasangannya sombong. Sudah pintar semua, sudah paham semua ya? Sinonim paham ya? Oke, pintar. Sekarang kita lanjut antonim. Nah, sebelum kita lanjut antonim, coba lihat saja. Perhatikan kata-kata dari nomor 1 sampai 10. Ini merupakan sifat kita sehari-hari. Benar nggak saya sifat kita sehari-hari? Pembohong, sifat manusia. Alim, rapi, nakal, cermat, supel, pemarah, rajin, lucu, apa semua adalah sifat-sifat manusia. Sifat-sifat kita sehari-hari. Nah, dari sifat-sifat ini ada sifat yang patut kita tiru dan ada sifat yang patut kita hindari. Coba sifat apa saja yang patut kita tiru? Alim, pinter, apa lagi? Rapi, kemudian cermat, kemudian rajin, kemudian lucu, kemudian super perlu kita tiru kan? Perlu ya, super juga ditiru. Selain sifat yang patut kita tiru, ada sifat yang patut kita hindari. Yang patut kita hindari yang mana? Pembohong, kita tidak boleh bohong. Kemudian nakal, jangan jadi anak yang nakal. Kemudian pemarah, jangan suka marah. Kemudian angkuh, jadi anak jangan sombong. Ya, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita memasangkan kata-kata menjadi sinonim, mari kita pasangkan kata-kata menjadi antonim. Jadi pasangan kata pembuluh atau kata yang ditebalkan. Yang pertama adalah hemat. Lawan katanya apa
Artinya apa, Cak? Hemat lawannya boros. Kemudian yang kedua adalah pemberani. Pemberani lawannya apa, Cak? Penakut. Ada nggak penakut di situ? Ada. Kemudian yang ketiga pendiam. Pendiam lawannya apa, Cak? Cerewet. Kemudian yang keempat rajin. Rajin lawannya apa, Cak? Malas. Pinter. Kemudian ada optimis. Optimis lawannya apa? Pesimistis. Oke. Yang keenam, kalau ada kata baik lawannya apa? Nakal. Kalau ada kata ramah lawannya? Ramah lawannya? Bagus. Sekarang kelompok sini. Bu Guru punya jujur lawannya apa? Pintar. Sana. Bu Guru punya pemaaf lawannya apa? Apa? Pendendam. Pintar. Sana. Kalau Bu Guru punya pemarah lawannya apa? Penyabar. Pinter semuanya. 100. Nanti tadi sudah ya? Sudah. Yuk kita. Oh selesai. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, dari penjelasan Bu Guru yang Bu Guru tanyakan belajar, ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah pinter. Nah, oke. Tambah semangat. Oke. Nah, sekarang kelompok sini Bu Guru beri nama kelompok hebat. Kelompok sini Bu Guru beri nama kelompok kreatif. Kelompok sini Bu Guru beri nama kelompok cerdas. Kelompok sana Bu Guru beri nama kelompok mandiri. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Oke, kerjakan bersama-sama. Bagaimana cara kerjanya nanti Bu Guru jelaskan ya. Iya, kelompok kreatif. Oke, coba perhatikan sebentar. Kelompok kreatif mau presentasi ke depan ya. Mari siapkan ininya. Yang megangin ada yang lain, siapa yang megangin? Nah, itu yang megangin. Mbak Siva yang presentasikan di sini, Mbak. Coba perhatikan ini temanku mau presentasi dulu yang ini ya. Yuk silakan. Kami dari kelompok kreatif akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kata membohong, sinoninya pembual, antoninya betul. Kata rapi, sinoninya api, antoninya berantakan. Kata nakal, sinoninya beruntung, antoninya baik. Kata cermat, sinoninya teliti, antoninya ceroboh. Kata pemarah, sinoninya pembunuh, antoninya penyadar. Kata rajin, sinoninya giat, antoninya malas. Kata betul, sinoninya jenaka, antoninya serius. Kata aku, sinoninya sombong, antoninya rapi. Ya, sifatnya harus ditiru. Sifat yang patut ditiru, kami cermat, rajin, bukti. Sifat yang sudah dihindari, nakal, aku, pemarah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kreatif. Ya, silakan kelompok kreatif untuk sudah berani mempresentasikan maju ke depan. Itu adalah salah satu sifat positif kita yang harus kita tingkatkan, kita pertahankan. Berani maju ke depan, bagus. Nah, sekarang itu bisa dikumpulkan sama guru-guru hasil diskusinya. Nah, ini. Ya, bisa dibawa juga. Kalau tadi yang maju ke depan satu
hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran ya. Perasaannya gimana setelah melakukan? Alhamdulillah. Oh, aduh, plong gitu ya, udah lega sekali ya, karena sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, menurut saya kemarin waktu mengamati pembelajaran ibu itu ya ada hal yang sudah baik dan ada yang perlu ditingkatkan lagi. Betul sekali, Pak. Nah, kira-kira menurut ibu sendiri nih yang melakukan pembelajaran kemarin, hal baik apa yang sudah tercapai? Betul sekali, Pak. Itu menurut saya hal-hal baik yang sudah saya capai itu diantaranya ada yang pertama, adanya komunikasi interaktif antara guru dan siswa. Oke, ya. Kemudian yang kedua, murid-murid sudah aktif dan antusias mengikuti Mengikuti pelajaran. materi, ya. Dan juga saya bisa menggunakan media pembelajaran dengan baik dan alat peraga dengan baik. Ya. Di antaranya itu, Pak. Luar biasa sekali bahwa kemarin memang ada anak itu memang aktif ya. Betul sekali, Pak. Dari hal-hal baik tadi kemarin dalam melakukan pembelajaran, menurut ibu itu ada nggak yang perlu ditingkatkan lagi begitu? Baik, Pak, ada seperti yang saya katakan sebelum observasi kemarin itu ternyata pada waktu pembelajaran saya masih harus memperhatikan tentang manajemen waktu. Masih sama berarti. Masih sama. Kemudian juga ada beberapa anak yang kurang percaya diri atau percaya dirinya belum gitu. muncul seperti itu, Pak. Nah, cukup baik juga sih, paling tidak ada peningkatan tentang aktivitas siswa, kemudian anak-anak juga tidak jenuh ya kayaknya kemarin. Nah, di sini kalau menurut ibu dari hal tadi yang menjadi kurang banyak kekurangan itu tingkat kepuasan ibu dari keseluruhan itu kira-kira ibu sudah merasa puas apa belum? Kalau dibilang puas sih belum, Pak. Cuma setidaknya lebih baik karena semua perencanaan sudah saya rencanakan sebelumnya. Oh, jadi belum terlalu puas gitu ya berarti ya Bu ya. Kira-kira dari hal yang tidak membuat ibu puas itu apa saja contohnya? Ya, seperti capaian pembelajaran itu belum sesuai dengan yang saya harapkan. Karena masih ada anak yang kurang percaya diri. Ya, kalau di persentase capaian pembelajaran saya itu baru 68% lah. Nah, kalau masih 68% kira-kira idealnya itu menurut ibu berapa? Kalau saya itu minimal 85%, Pak. Mantap sekali ya Bu, berarti tinggi ya. Iya, Tujuan Pak. capaiannya itu harus tinggi ya. Nah, kira-kira apa yang membuat capaiannya itu masih belum sesuai atau masih kurang dari sasaran ibu 85% itu apa penyebabnya Bu? Ya, menurut saya pribadi sih mungkin strategi pembelajaran saya yang kurang tepat pada pembelajaran ini. Ya. Mungkin juga media pembelajaran yang saya gunakan itu kurang bervariasi. Berarti ada dua hal ya yang membuat capaian pembelajaran itu menjadi kurang, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, untuk mengatasi dua masalah itu, kira-kira apa yang mau Ibu lakukan? Mungkin saya harus menyusun langkah-langkah seperti mempelajari lagi cara membuat media pembelajaran interaktif agar bervariasi. Kemudian saya juga harus mencari beberapa referensi lagi tentang strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang akan saya gunakan. Nah, bagus ya. Nah, untuk hal tersebut itu kira-kira Ibu itu mau mulai kapan? Secepatnya, Pak. Mungkin bisa nanti malam atau ini
langsung diperbaiki saya gitu ya. kerjakan di rumah. Sangat betul sekali ya Ibu ya. Ternyata dari apa yang menjadi kekurangan dari pembelajaran itu langsung segera untuk Betul, diperbaiki Pak. ya. Nah, oke, lalu kira-kira dukungan dari pihak ketiga mungkin itu apa yang Ibu butuhkan, dukungan lain? Yang jelas support dari teman-teman guru yang ada di sekolah. Rekan-rekan Jawa gitu Ya, ya. izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan observasi itu saya butuhkan sekali. Baik, mantap sekali ya Bu ya. Langkah Ibu adalah ingin akan pada kekurangan ini strategi pembelajaran dalam pembuatan media pembelajaran juga dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat itu bisa terlaksana, bisa lancar sehingga nanti kedepannya ketika melakukan pembelajaran lagi bisa lebih maksimal, bisa mencapai capaian seperti itu ya Bu ya. Ya, betul sekali, Pak. Oke, baik Bu. Untuk kedepannya kemudian sebelum ini diskusi ini kita akhiri ya Bu, mohon minta izin menyampaikan bahwa catatan hasil observasi yang kemarin saya lakukan itu yang pertama yaitu interaksi dengan murid bagus, kemudian juga keaktifan murid bagus, bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian juga budaya positif itu juga sudah terlaksana seperti itu ya Bu ya. Kemudian tapi di sini dalam catatan saya kemarin itu secara keseluruhan ya sudah cukup bagus, tapi memang ada beberapa hal seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada yang masih kurang puas seperti itu kan, karena memang hasil dari capaiannya itu belum memenuhi kualifikasi yang Ibu harapkan. Kemarin hanya berapa Bu tadi? 68 ya, padahal harapan dari Ibu sendiri itu paling tidak bisa mencapai 85% seperti itu ya. Terima kasih Pak umpan baliknya. Terus ke depannya hal-hal yang tadi menjadi perhatian buat saya itu akan saya perbaiki dengan merencanakan sebelum melaksanakan observasi pembelajaran. Baik Bu Wati, terima kasih banyak. Saya rasa cukup Bu. Saya juga mengapresiasi apa yang sudah Bu Wati lakukan, sangat luar biasa, bagus dan menginspirasi ya bagi rekan-rekan sejawat yang lain. Semoga tetap bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.